أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Bismillah, alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, ada 3 istilah yang sangat familiar di bulan Ramadan ini. Yang pertama adalah al-iftar, atau ditambahkan al-iftar al-jama'i. Yang kedua adalah zakatul fitri. Yang ketiga adalah idul fitri. Dari ketiga kata tadi, atau di masing-masing ketiga kata tadi, ada kata al-iftar atau al-fitr, yang mana berasal dari satu akar kata fatara yafturu. Artinya apa? Berbuka. Berbuka apa? Berbuka puasa. Maka yang pertama, kata al-iftar atau al-fitr artinya berbuka, berbuka puasa. Maka al-iftar al-jama'i artinya berbuka puasa secara berjamaah atau buka puasa bersama. Dari mana hadisnya? Paling tidak ada satu riwayat yang diangkat dalam kitab Al-Fiqhul Manhaji ketika menerangkan tentang kesunahan ta'jil al-fitr, mendahulukan berbuka. Hadisnya menyebutkan la tazalu ummati bi khairin ma'ajjalu al-iftar. Umatku senantiasa berada di dalam kebaikan selama mereka mendahulukan berbuka, menyegerakan berbuka. Kata yang kedua adalah zakatul fitri. Maka zakatul fitri berarti zakat yang dikeluarkan ketika semua orang sudah berbuka. Berbuka yang sifatnya bulanan. Ada yang harian setiap maghrib, ada yang bulanan setelah 30 hari lamanya. Misalkan di bulan Ramadan masuk 1 Syawal, maghrib masuk 1 Syawal, maka itu adalah waktu wajib mengeluarkan zakatul fitr. Maka zakatul fitr artinya apa? Zakat yang dikeluarkan ketika manusia kaum muslimin berbuka sampai kepada hari yang berbuka. Terus sampai keesokan harinya masuk subuh 1 Syawal sampai sebelum berangkat untuk sholat al-fitr atau Id al-fitr, hukumnya adalah sunnah. Dari mulai maghrib malam itu hukumnya wajib mengeluarkan zakat al-fitr. Subuh sampai sebelum melakukan sholat Id adalah hukumnya sunnah. Maka disebut dengan zakatul fitr, zakat yang dikeluarkan ketika manusia berbuka. Memang ada waktu mubah yang boleh, yaitu mengeluarkannya di awal Ramadan atau selama bulan Ramadan. Dari mana kata zakatul fitr ini kita dapatkan? Paling tidak sumber yang pertama adalah dari hadits Nabi Muhammad SAW yang diangkat dalam banyak kitab fikih, misalkan dalam Kifayatul Akhyar. Hadits Nabi, farada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zakatal fitri min Ramadan 'ala nasi sa'an min tamrin ila akhir hadis. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memfardukan, mewajibkan apa? Zakatal fitri. Kalimat zakatal fitri kepada manusia sebanyak 1 sa' dari tamar, dari korma dan seterusnya. Dalam hadis ini ada kalimat zakat al-fitr. Maka banyak kemudian kita jumpai berawal dari hadis ini ulama-ulama memberikan pembahasan-pembahasan zakat al-fitr dengan istilah ini. Bab ini zakatul fitr. Di awal bab dalam kitab Kifayatul Akhyar, dalam Al-Fiqhul Manhaji, dalam yang ma'ruf matan ghayah wa taqrib, babnya adalah tertulis zakat al-fitr karena berasal dari hadis.
Lalu bagaimana penggunaan atau istilah zakatul fitrah? Maka wallahu a'lam al-faqir, belum menemukan hadisnya. Juga sangat jarang menemukan dalam awal bab menjadi nama bab tertulis zakatul fitrah. Namun paling tidak pernah menemukan dalam beberapa keterangan tertulis kalimat zakatul fitrah. Di antaranya misalkan di dalam kitab Kifayatul Akhyar, ketika menerangkan zakatul fitr disebutkan apa? Wa yuqalu laha zakatul fitrah. Juga disebut zakat fitrah, zakatul fitrah. Kenapa? Yakni zakat al-badan, yaitu zakat badan. Li'annaha tuzakki an-nafsa ay tutahhiruha. Kenapa disebut zakat fitrah? Karena zakat ini membersihkan jiwa ataupun badan kita. Jadi kembali, kalau zakatul fitr memang landasannya hadits Nabi. Maka banyak digunakan oleh ulama-ulama dalam menamai bab-babnya tentang zakat al-fitr. Adapun zakatul fitrah, maka wallahu a'lam, al-faqir belum menemukan di dalam hadis. Namun juga dalam bab-bab ulama di atas penamaan babnya sangat wallahu a'lam belum menemukan, namun dalam keterangan ada. Baik, ini tentang zakat al-fitr. Kita lihat berikutnya, satu kata lagi, Aid al-fitr. Aid berarti kembali. Dia berarti diambil dari kata al-aud, mushtaqun minal aud. Artinya kembali. Di antara sebabnya adalah litikrarihi kulla'am, karena itu terus kembali setiap tahun. Kita bertemu lagi dengan al-fitr. Setiap tahun ada lagi Aidul Fitr, ada lagi Aidul Fitr. Asal kata al-fitr tadi, satu asal kata juga. Artinya berbuka. Maka Aidul Fitr artinya apa? Kembali berbuka. Setelah kita berpuasa 1 bulan lamanya, kembali pada tanggal 1 Syawal kita berbuka. Bahkan haram hukumnya kita untuk berpuasa. Nah, dari mana kemudian kita lihat misalkan satu hadis yang diangkat dalam Al-Fiqhul Manhaji. Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yakhruju yaumal fitri wal adha ila al-musalla. Rasulullah pada hari Aid al-Fitr, pada hari al-Fitr dan hari al-Adha keluar ke musalla untuk mengerjakan apa? Salat. Ada kata yaumul fitr, pada hari berbuka. Lalu bagaimana kalau kemudian ada doa beberapa di antara kita, semoga kita kembali kepada fitrah. Maka wallahu a'lam, tidak kita temukan kata Aidul Fitrah di dalam hadis Nabi. Juga wallahu a'lam tidak kita temukan di dalam kitab-kitab para ulama. Namun kalau kemudian mengartikan itu babnya adalah doa secara umum, tidak diartikan bahwa Aidul Fitr itu bermakna kembali kepada fitrah, maka boleh-boleh saja kalau tidak diartikan Aidul Fitr kembali kepada fitrah. Tapi kalau babnya doa, setelah kita berpuasa sebulan lamanya dengan penuh iman dan wahtisaban, maka mudah-mudahan jiwa kita kembali suci, dosa-dosa kita berguguran. Kalau itu yang dimaksud sebagai doa, maka tentunya tidak mengapa. Sebagaimana sabda Rasulullah, man qama ramadhana. Riwayat yang lain, man shama ramadhana. Siapa yang berpuasa pada bulan Ramadan, siapa yang berqiyam pada bulan Ramadan, iman dan wahtisaban, dengan penuh keimanan, dengan penuh mengharapkan ikhlas kepada Allah, ridha kepada Allah, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, maka dia akan diampuni dosanya. Maka maknanya kalau ngambil dari makna ini, maka wallahu alam boleh-boleh saja bagian dari doa, bagian dari muamalah. Yang terpenting jangan kemudian diartikan Aidul Fitr artinya adalah kembali kepada fitri. Wallahu a'lam bishawab, semoga bermanfaat. Wassallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.